A True Martial World, Bab 117. Judul, Yi Yun melawan Tao Yun Xiao. Ada jeda 30 menit sebelum pertandingan final. Klan suku Tao mengambil kesempatan ini untuk mengadakan ritual dan doa sebelum artefak leluhur dibawa keluar. Seekor sapi disembelih. Dua penyihir yang wajahnya berlumuran darah sapi keluar dan menari sambil bernyanyi. Seorang penyihir mengambil komponen pedang wanita klan suku Tao dari artefak leluhur dan mencucinya dengan darah. Ini adalah ritual penting yang digunakan klan suku Tao saat mengambil artefak leluhur. Itu tidak diperlukan saat berlatih atau mendemonstrasikan. Tetapi jika digunakan untuk melawan musuh, artefak leluhur akan melihat darah. Oleh karena itu mereka harus mengadakan ritual untuk menghormati jiwa leluhur mereka di dalam artefak leluhur. Bisa dibilang aneh karena, ketika pedang perempuan itu dibenamkan ke dalam ember tembaga yang berisi darah sapi itu tiba-tiba meluap seolah-olah sedang mendidih. Beberapa saat kemudian, seluruh ember mengering. Itu memberi perasaan bahwa darah telah diserap oleh pedang. Pedang itu sangat jahat. Yi Yun sedikit mengernyit. Dia awalnya mengira ritual itu karena tahayul dari hutan belantara yang luas dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dia tidak menyangka pedang perempuan dari artefak leluhur klan suku Tao akan menyerap darah. Setelah memakan darah, pedang wanita itu tampak lebih merah. Itu seperti kekuatan tak terlihat yang beredar di tubuh pedang. Sepertinya artefak leluhur klan suku Tao itu luar biasa. Setelah artefak leluhur merasakan darah, penyihir klan suku Tao dengan hati-hati menyeka pedangnya hingga kering sebelum menyerahkannya kepada Tao Yun Xiao. Tao Yun Xiao berlutut dengan satu lutut dan mengangkat kedua tangannya di atas kepala untuk menerima pedang wanita. Setelah menerima pedang wanita, Tao Yun Xiao merasa tubuhnya dipenuhi energi. Dia memandang ke arah Yi Yun dengan mata terbakar dengan api pertempuran. Yi Yun, naik ke atas panggung. Tao Yun Xiao mengatakan itu saat dia melompat ke arena. Yi Yun melirik pedang wanita itu sebelum masuk ke arena. Matahari mulai terbenam di hutan belantara yang luas, cahayanya yang cerah mewarnai langit barat menjadi merah. Yi Yun dan Tao Yun Xiao berdiri terpisah 30 kaki. Ada puluhan ribu orang yang mengawasi mereka. Mereka semua menahan napas dan memperhatikan dengan penuh. Mereka pun tak ingin melewatkan momen menarik di antara pertarungan keduanya. Ini adalah pertempuran menggunakan artefak leluhur klan suku Tao. Artefak leluhur suku Tao bukanlah masalah sepele. Banyak orang dari klan suku Tao belum pernah melihat artefak leluhur, bahkan di usia tua. Beberapa bahkan tidak tahu seperti apa artefak leluhur itu. Hari ini mereka bisa melihat kekuatan artefak leluhur. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Master muda Yun Xiao pasti akan menang. Hidup klan suku Tao. Seseorang di antara penonton berteriak. Teriakan ini perlahan berubah menjadi gelombang, dengan setiap gelombang lebih tinggi dari yang terakhir. Itu adalah pertempuran yang menentukan masa depan mereka. Yi Yun ingin menjadi ksatria kerajaan karena dia tahu bahwa yang terbaik di antara ksatria kerajaan dapat memasuki ibu kota kerajaan surgawi dan menikmati sumber daya kultivasi kerajaan, berlatih teknik suci Tai Ah. Menjadi ksatria kerajaan adalah langkah penting dalam jalur seni bela dirinya. Tidak hanya itu, ksatria kerajaan memiliki wilayahnya sendiri. Jadi, Yi Yun bisa membawa saudara perempuannya Jiang Xiaoru ke kota dan menjalani kehidupan yang nyaman. Dia akan memasukkan orang-orang yang dia terima bantuannya seperti Bibi Wang, Paman Zhou dan Zhou Xiaoke yang lembut dan menyentuh. Yi Yun ingin membawa orang-orang ini ke kota, membiarkan mereka mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan Cloud Wilderness yang tidak pasti. Yi Yun, kau dan aku tidak memiliki perseteruan apapun, tapi pedang itu buta. Jika aku menyakiti kamu secara tidak sengaja, jangan salahkan aku. Aku akan memberi kamu peringatan lagi. Dengan pedang wanita di tangan, kekuatanku meningkat setidaknya 100%. Kata Tao Yun Xiao dengan riang sambil melipat tangannya di dada, memeluk pedang wanita. Itu omong kosong, lakukanlah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yi Yun membuka lengannya untuk bertarung dengan tangan kosong dengan pedang perempuan dari artefak leluhur Tao Yun Xiao. Angin gurun bertiup kencang, meniup pakaian linen Yi Yun. Sosok dan aura Yi Yun meninggalkan kesan yang dalam di mata banyak orang. Beberapa gadis dari klan suku Tao tiba-tiba memiliki perubahan hati yang halus ketika mereka melihat Yi Yun terlihat seperti ini. Gadis-gadis di padang gurun yang luas menyembah para pahlawan. Yi Yun saat ini adalah pahlawan di mata mereka. Dia adalah seorang jenius dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia menghadapi pedang Tao Yun Xiao dengan tangan kosong. Kesombongan ini menyiksa hati gadis-gadis ini. Mereka melihat punggung Yi Yun, dan beberapa wajah mereka memerah saat detak jantung mereka meningkat dengan cepat. Tampaknya jika Yi Yun mengalahkan Tao Yun Xiao,
Jika mereka mendapat belas kasihan dari Yiyun, mereka dapat mengikutinya ke wilayah kerajaan ksatria, dan melarikan diri dari hutan belantara yang miskin dan berbahaya. Untuk melayani Yiyun seumur hidup bukanlah hal yang buruk. Pikiran gadis-gadis ini tidak diketahui oleh Tao Yun Xiao. Jika dia tahu, dia akan menjadi gila karena marah. Dia hanya merasakan aura Yiyun semakin kuat, dengan mendengus, pedang wanita yang dia peluk telah terhunus. Dentang, pedang wanita itu terbang ke tangan Tao Yun Xiao seolah-olah itu hidup. Tao Yun Xiao tidak sabar untuk mengalahkan Yiyun. Waktu seolah membeku ketika puluhan ribu orang menyaksikan serangan Tao Yun Xiao. Tubuhnya tiba-tiba muncul dengan garis bayangan dan orang-orang hanya bisa mendengar suara langkahnya dan pedang yang memotong udara. Swiss, pedang wanita itu membelah angin gurun. Itu sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas. Pedang yang sangat cepat. Kita bahkan tidak bisa melihat pedang Master Muda Yun Xiao. Bagaimana itu bisa dihindari? Ketika seseorang menyerang dengan pedang, dibandingkan dengan menggunakan tinju, itu akan meningkatkan jarak serangan, kekuatan menyerang dan juga meningkatkan kecepatan menyerang. Perbedaan kecepatan antara tebasan pedang terhadap pukulan dari tinju sangat berbeda. Swoosh! Tao Yun Xiao dengan cepat bergerak di depan Yiyun dan pedang wanitanya langsung menuju tenggorokan Yiyun. Jika pedang ini dipukul, tenggorokan Yiyun akan terbelah. Bahkan jika Dr. Jin Longwei ada di dekatnya, dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Orang-orang menjerit, tapi Yiyun tetap tenang. Dia telah melihat 9 pedang misterius surga sebelumnya. Tadi malam, dia telah sepenuhnya melihat 9 pedang misterius surga Lin Xingtong. Dibandingkan dengan permainan pedang Lin Xingtong, 9 pedang misterius surga dari Tao Yun Xiao tidak layak untuk disebutkan. Meskipun Yiyun tidak pernah beradaptasi dengan pedang Lin Xingtong, dia bisa melihat kelemahan permainan pedang Tao Yun Xiao. Itu tidak masalah. Tepat pada saat Tao Yun Xiao hendak memotong tenggorokan Yiyun, Yiyun tiba-tiba bergerak mundur dan menghindari pukulan mematikan itu. Ujung pedang itu kurang dari 1 inci dari tenggorokan Yiyun. Tao Yun Xiao tidak senang karena Yiyun berhasil menghindari serangan pertamanya dengan cara yang sangat tenang, dan dengan cepat membalas dengan serangan kedua. Dia menggunakan sikap bunga badai dari 9 pedang misterius surga. Ketika jurus ini dipraktikkan secara ekstrim, pedang bisa menusuk lebih dari 100 kali dalam waktu 1 tarikan napas. Tao Yun Xiao tidak bisa mencapai level itu, tapi dia bisa menusuk beberapa lusin pedang. Dari jauh, pedang Tao Yun Xiao adalah pertunjukan cahaya yang spektakuler. 9 pedang misterius surga saat didemonstrasikan dapat mencegah air masuk. Bilah pedang di sekitar tubuh bersama dengan pedang Qi akan membentuk batas pelindung. Tao Yun Xiao berada pada tahap awal dari keadaan ini. Ketika bilah pedang tebal ini berubah menjadi sinar pedang, tubuh Yiyun berubah menjadi bayangan yang tidak bisa dibaca orang. Perasaan ini adalah ilusi yang sama yang diberikan Zhang Yuxian saat dia mendemonstrasikan teknik menelan gajah. Mereka tidak tahu gerakan apa yang dilakukan Yiyun, tetapi yang mereka rasakan hanyalah arena itu tertutup bayangan. Bilah pedang dan bayangan sangat mempesona, tapi tidak ada keraguan bahwa pedang Tao Yun Xiao gagal menyerang. Seseorang dengan pedang telah mengeluarkan serangan seperti hujan lebat, sementara yang lain menghindari dengan tangan kosong. Jelas siapa yang lebih baik. Apa? Wajah Tao Yun Xiao memerah. Dia tahu Yiyun akan menjadi pertarungan yang sulit, jadi dia telah meminta izin untuk menggunakan artefak leluhur melawan Yiyun. Tapi dia tidak tahu bahwa melawan Yiyun akan jauh lebih sulit dari yang dia harapkan. Dia telah berlatih permainan pedangnya selama beberapa tahun, di mana pedangnya seolah-olah menjadi bagian dari dirinya. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan Yiyun. Yun Xiao, jangan cemas. Suara ayah Tao Yun Xiao terdengar di telinganya. Dia tahu bahwa putranya mulai putus asa karena menghadapi Yiyun. Aku tahu, ayah. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu, aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan artefak leluhur. Meskipun Tao Yun Xiao angkuh dan sombong, dia bukanlah orang bodoh yang tidak bisa membedakan kekuatan Yiyun. Dia tahu Yiyun masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi selama pertarungannya dengan Lian Chengyu. Tetap saja, Tao Yun Xiao memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yiyun, karena dia bisa meminjam energi artefak leluhur. Yun Xiao, apakah kamu yakin? Ayah Tao Yun Xiao khawatir karena menggunakan energi artefak leluhur bukanlah hal yang remeh. Tao Yun Xiao tidak menanggapi karena dia memukul dadanya sendiri. Puah! Tao Yun Xiao memuntahkan seteguk darah ke pedang wanita itu. Dan pedang wanita seperti sebelumnya saat itu menyerap darah sapi. Itu menyerap darah Tao Yun Xiao dan segera berubah menjadi merah dan menyeramkan. Adegan ini memukau penonton. Mereka tahu klan suku Tao memiliki artefak leluhur, tetapi untuk apa itu atau kekuatannya, mereka tidak tahu.
Menggunakan darah untuk menghormati artefak leluhur. Yun Xiao benar-benar putus asa. Tetua Agung itu mengerutkan kening. Artefak leluhur klan suku Tao memiliki beberapa sisi yang menyeramkan. Hanya menggunakannya sebagai pedang memberikan kekuatan yang luar biasa. Untuk menggunakan artefak leluhur klan suku Tao kekuatan terbesar, artefak harus diberi makan dengan darah. Dan itu paling efektif jika darahnya adalah si pengguna pedang. Tetapi menggunakan darah pengguna untuk memberi makan artefak leluhur akan menyebabkan kerugian besar bagi Yuan Qi pengguna. Dengan melakukan ritual darah ini, Tao Yun Xiao mungkin membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk pulih. Bagi seorang kultivator muda seperti Tao Yun Xiao, waktu setengah tahun sangatlah berharga. Tao Yun Xiao telah memasang taruhannya. Jika dia tidak menang, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Weng. Setelah pedang wanita memakan darah, pedang itu mulai mengeluarkan suara ke seluruh area. Orang-orang klan suku Tao tercengang. Mereka tidak tahu pemandangan seperti itu akan terjadi setelah artefak leluhur klan suku Tao diberi makan darah. Meskipun artefak leluhur yang memakan darah tampak menyeramkan, kekuatannya tidak diragukan lagi. Orang bisa tahu hanya dari suara artefak leluhur.